Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin abdik wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Adada ma ahataha bil ilmuk wa khatta bihi kalamuk wa ahsahu kitabuk. Warḍa an sadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sahabati ajma'in wa an tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudariku, sobat-sobatku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita masih bertemu dalam program kajian seram. Ya, seram apa itu? Seram seputar ruqyah dan Islam episode 9. Nah, kali ini kita ya sesuai dengan request dari para jamaah dan juga netizen. Ustadz, tolong dong, gimana sih pandangan ruqyah dan Islam terkait tentang gangguan jin pada anak? Nah, apakah memang ada anak-anak yang diganggu jin, atau apakah ada penyakit itu yang kemudian anak diobati nggak sembuh-sembuh? Apakah karena juga ada dikarenakan gangguan jin? Apa sih kalau memang ada, apa saja sih gangguan-gangguannya begitu kan? Apa saja sih ciri-cirinya begitu? Terus bagaimana sih cara kita membedakan ini gangguan jin atau medis ya, atau psikologis ya? Terus kalau memang sudah terkena gangguan jin, bagaimana cara solusinya? Apa solusi dari Islam? Apa solusi ruqyah untuk mengatasi gangguan jin pada anak ini? Apakah ketika anak ada sakit ya, apakah memang harus mengundang peruqyah ke rumah, atau seorang ibu atau seorang ayah, orang tua bisa mengobatinya sendiri dengan cara ruqyah? Nah, seperti apa? Nanti akan kita bedah insya Allah di episode 9 ini. Sekarang insya Allah. Kali ini kita akan mengundang sepasang tamu. Mereka adalah, kalau saya sebutnya pasangan bisnis. Kenapa? Karena mereka memang ya alhamdulillah berbisnis begitu. Jadi mereka melakukan bisnis untuk mengembangkan usaha mereka. Salah satunya ya dengan berbisnis untuk kelancaran hidup di tengah keluarga. Alhamdulillah, kita sapa-sapa dulu ya. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan lancar segala urusan kita, Allah berikan kesehatan kita, Allah berikan perlindungan, dan Allah bebaskan kita dari hutang-hutang, dan Allah mudahkan orang yang berhutang untuk menyicilnya, dan mudah-mudahan Allah berikan perlindungan selalu buat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, selamat bergabung. Alhamdulillah, Bang Angga Tio 76. Apa kabar Bang? Selamat bergabung. Bang Aul, Masya Allah, untuk kesekian kalinya bergabung kembali. Bu Wiwi, Masya Allah, selamat bergabung kembali Bu Wiwi ya. Penyimak setia seram. Apa mungkin, bukan mungkin ya. Ya Alhamdulillah nih seram ini murni ya. Jadi seluruh bintang tamu yang kita undang di seram ini murni ya, tidak ada kita memberikan apa-apa secara kafalah ya. Artinya ini murni dakwah ilallah ya. Jadi juga teman-teman, bapak-bapak, ibu, saudara-saudara yang mau donasi ya, yang mau memberikan ya, berinfak, mau sedekah untuk kegiatan program seram ini, kita terima ya. Langsung saja deh DM ke Instagram saya insyaallah. Ada Bang Nahan gabung, Masya Allah. Nih Bang Nahan, host kita terkece badai, lagi di Bogor pelatihan katanya, tapi masih menyempatkan dan meluangkan waktu. Baru selesai berenang kita tadi ya. Udah move on dari Sungai Mayor, Bang Hardi. Aduh, Kak Suci, Masya Allah. Kak Suci Rabadanti. Wow, Masya Allah. Halo, Assalamualaikum Bang Nahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bang Nahan sehat. Ya, gimana kabar Kota Bogor? Masih hujan? Barusan di Pekanbaru hujan nih, maghrib, sebelum maghrib. Di sini gerimis.
ya kan kota kota hujan ya. Kota hujan ya. Kota hujan. Saya lagi ini teman-teman lagi di Bogor ada rakor Lembaga Amil Zakat Oke. Jakisma. Jadi untuk persiapan tahun 2022, insyaallah. Oh, ada rakor ya. Oh, Ah, gimana berapa hari tuh Bang Nahan di sana? insyaallah malam ini puncak acaranya ya. Puncak acara malam ini, besok pagi sudah bisa ini. Sudah selesai besok pagi. Ya, Cuma kayak baik, kalau mudah-mudahan saya lancar kayaknya dan ah, masih ada kegiatan lagi nanti di Jakarta insya Allah habis ini setelah ini. wah, Masih satu luar pekan di biasa. sini Ustaz Katri. Gas untuk kebaikan apa tidak ya kan, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat Ya, untuk manusia lainnya. move on sudah belum Bang? Hardi Andara. Apa itu? Tadi barusan sama Bang Hardi kita berenang di Sungai Mayor. Oh, iya Baru nampak pertama tadi tuh kali, Ustaz. baru pertama kali kita ajak tadi Bang Iya, Hardi ya. Ini Bang jernih tadi Bang sungainya Ustaz. Alhamdulillah jernih, nggak dalam kali lah, tapi cukuplah sedalam cintaku padamu. Gijai. Ya kan kita seorang muslim harus saling mencintai. Bang Adnan belum masuk, belum kamu. Tadi udah kita terima, Betul Ustaz, tapi konotasinya sekarang tuh agak gimana gitu. ya, jangan kita dengarkan kata orang lah. Kalau kita dengarkan kata orang, selesai hidup kita ya. Yang penting kata Allah dan kata Rasulullah aja deh. Oh iya, Bismillah. Pak siap. Anan, Bismillah Pak Anan, Kak Anan, Kak Friska, pasangan bisnis, millennials and muslimah, Masya Allah. Nah, ini kenapa nih kok belum bisa join? Ada Bang Ilham. Apa kabar Bang Ilham? Selamat bergabung nih. Ada Fahrun Nas 3030. Masya Allah. Selamat Terima kasih ya bergabung Pak. teman-teman. Udah ada 7 orang. Terima kasih buat yang sudah setia menemani seram sampai episode 9. Insya Allah partisipasinya insya Allah mudah-mudahan kita doakan menghasilkan kalau kita sama-sama di dunia, mudah-mudahan juga nanti sama-sama hingga ke surga panahannya. Amin, amin. Kenapa nih Bang Adnan? Wes, ada Bang Azam 254. Mungkin pakai ini aja Kak Anan, pakai akunnya Teman-teman Kak Priska semua. aja. Pakai akun Kak Priska saja. Teman-teman semua, seperti biasa ya, nggak apa-apa sebelum kita silakan mungkin boleh didulukan saja, disampaikan saja di kolom komentar. Banahan itu banyak putar-putaran tuh, lagi loading. Jadi suara banahan belum full atau lagi freeze dia tuh, nge-freeze, lagi streaming, lagi buffering. Ya, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudariku kita Allah Subhanahu Wa Taala, ya banyak saja ujian kita. Oke, Kak Friska, silakan Kak Friska untuk masuk pakai akun Kak Friska saja sepertinya. Insya Allah bisa tuh. Oke, Bismillah kita hadirkan. Oke. Masya Allah. Udah join? Masya Allah. Luar biasa pengorbanan dan perjuangan. Santai guys. Ini Ada pakai Kak HP yang nggak bisa deh tadi. Ya, ya yang bisa aja, jangan dipaksa. Bisa-bisa aja ya. Iya, kan kalau kita ngajian soal kan yang bisa aja dulu kita jawab. Yang tidak bisa, nantilah. Mana tahu hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala.
Ini Panahan tadi lah udah join, sepertinya terkendala sinyal di Bogor lah, malum kota hujan. Apa ada kan ada Hmm. petir? Baik dah, alhamdulillah. Selagi lancar badai ini, silakan Panahan. Ini sudah ada yang mengansur-ansur pertanyaan nih dari Bang Aul, masya Allah. Ya, Nanti kita simpan dulu Bang. teman-teman semua, untuk tidak memperpanjang ini mungkin basa-basi, kita mulai, kita buka dengan pertemuan kita, live Instagram kita malam hari dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak bosan-bosan teman-teman, saya mengingatkan kepada kita semua untuk ya tentu kita kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini terus senantiasa kita lakukan karena sejatinya ketika kita bersyukur maka nikmat-nikmat itu akan senantiasa bertambah untuk kita. Yang kedua, sholawat bertangaikan salam sama-sama kita hadiahkan ke ruh Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad wa sholli wa sallim wa barik alaihi. Teman-teman semua sudah berhadir saat Kodri, pemateri kita yang luar biasa. Sama bintang tamu kita nih, ada Kak Adnan sama sama istri beliau. Jadi Iya, Kak Priska. Kak Priska. Jadi alhamdulillah ini adalah kesempatan yang luar biasa bisa live malam hari ini, dan judul kita malam hari ini sangat luar biasa. Apa namanya? Ini gangguan jin terhadap anak. Jadi memang luar biasa ini ya, apa namanya? Luar biasa menyentuh ya, karena anak ya kan, yang namanya anak siapa sih yang nggak sayang? Terus kalau anaknya diganggu, siapa sih yang nggak marah ya kan? Terus yang mengganggunya makhluk halus pula seperti itu. Terlebih ini sudah ada juga nih pertanyaan Ustaz Qadri. Mungkin sebelum ke sana mungkin bolehlah sepatah dua patah kata kabar-kabar dari Bang Adnan sama Kak Priska, boleh? Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bang Manahan yang kece badai. Alhamdulillah Saya jadi sehat malu Bang walafiat Adnan dalam lihat kondisi saya ini ya. masih di sana nak badai kan, Bang Manahan? Nah, hujan gerimis-gerimis, rintik-rintik tipis-tipis. Ya, gerimis mengangenkan. Kalau Gerimis Ustaz mengundang. Qadri ini udah tahu kami cuaca di sini lah. Ya, mungkin kita sapa dulu nih penonton kita. Tadi udah ada pertanyaan, mungkin kita simpan dulu dari Bang Aul. Ada salam, assalamualaikum dari Bang Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Bang Rahman? Ada juga nih Hasim ya. Hasim atau Halim? Oh Hasim. Ada Hasim. Assalamualaikum Hasim. Ini adik ipar saya nih. Kemudian banyak nih. Siapa lagi? Dan mohon maaf kalau nggak ya. Mohon maaf. Ya, mungkin ini Ustaz Qadri, karena sudah ada pertanyaan dari Bang Aul tadi, mungkin boleh ditanggapin dulu sebelum kita lebih lanjut ya kan. Kita ini dulu nggak? Kita brainstorming dulu. Gimana? Oke, siap. Mungkin banyak. Boleh. Brainstorming dulu lah mungkin sebelum ke sana. Kita simpan dulu ya Bang Aul ya. Oke. Silakan Ustaz Qadri. Kita akan ngarah ke sana Baul, insyaallah. Baik, ini kita bahas tema yang luar biasa, gangguan jin pada anak. Kenapa? Pasti banyak yang nanya nih, kenapa kita bahas tema ini gitu kan. Dan menurut saya, bagaimanapun hal yang kita bahas selama di Islam ini, faktornya itu adalah akidah ya. Karena dalam Islam itu, intisari Islam itu ada 3 ya. Ada akidah, ada ibadah, ya, ada akhlak. Nah gitu. Jadi ada akidah, ibadah, dan akhlak. Mungkin hari ini banyak kita yang rajin sholat, ya kan? Kita orangnya baik, tapi kita masih pakai jimat, gitu kan? Kita hari ini masih banyak puasa, ya kan? Terus kita membantu tetangga beri makanan, ngasih sedekah sebagainya, ya kan? Tapi kita masih datangi dukun, kita masih takut ya dengan makhluk-makhluk halus. Nah, artinya gini, pembahasan kita malam hari ini sebenarnya kegelisahan dari hati kita semua, terutama saya juga di situ, terkait tentang banyaknya kita menyalahkan jin. Jadi sebenarnya ketika ada gangguan-gangguan jin itu, jadi tidak semua jin itu
yang kemudian dipersalahkan gitu. Artinya itu adalah oknum. Jadi jin itu ada yang Islam, ada yang tidak Islam juga. Sama seperti manusia, ada yang Muslim, ada yang tidak. Ada manusia yang Muslim, terus dia berjudi juga kan. Ada Muslim, dia begal juga. Ya kan, dia Muslim pakai narkoba juga. Sama, jin juga gitu. Ada yang Muslim, tapi dia berjudi juga. Ada sholat juga, ada seperti itu. Nah, jadi nah, ini harus kita pahami. Kemudian orang tua yang terlalu takut, yang sangat takut, kemudian ketika anaknya ada terganggu gangguan jin, terus dia bingung, dia nggak tahu caranya, dia harus kemana gitu kan. Memang berobat itu hukumnya wajib, berobat itu hukumnya wajib gitu. Karena kalau kita nggak berobat kita mati, ya bisa saja bisa sama dengan kita bunuh diri gitu. Kalau kita sakit kita wajib berobat. Berobat itu hukumnya wajib. Gitu. Berbeda ketika kita sudah berobat, kemudian qadarullahnya berkehendak lain, ya harapan kita pengen tetap sehat dan hidup, ternyata Allah berkehendak lain, Allah cabut nyawa kita, itu beda hal. Gitu. Sekarang ya ketakutan kita, misalkan anak mati karena disantet sebagainya, diguna-guna sebagainya. Nah kalau meninggal itu satu kepastian, yang harus kita pastikan adalah kita mau mati seperti apa. Kita mati dalam keadaan syirik atau tidak. Jadi ini salah satu keresahan kita, ya masih banyak orang tua yang tidak paham, terutama umat muslim sendiri. Jadi kita di sini ya kalau menurut saya tergerak hati kita, dan kita rasanya berkewajiban untuk menyampaikan hal malam ini. Ini bahkan kayaknya terkendala masalah sinyal, tapi nggak apa-apa. Nah seperti itu intinya, masih banyak sekarang orang tua muslim yang dia tuh apa ya, tidak tahu, mulai dari dia beribadah dengan pasangannya untuk mendapatkan keturunan itu, ada yang masih melakukan kesalahan, sehingga jin itu sudah masuk dari awal ketika dia melakukan hubungan gitu, sampai dia jin itu mensabotase atau anarkis di dalam kandungan sampai lahir, sampai dia hidup, sampai dia dewasa, bahkan seperti itu. Nah ini salah satu menjadi alasan kenapa materi kita malam ini adalah gangguan jin pada anak, karena banyak ibu-ibu yang curhat begitu kan, Ustaz, ini anak saya sudah dia sakit, tapi dia sudah berobat kemana-mana, tapi nggak sembuh-sembuh begitu. Sudah bawa ke dokter, kata dokter nggak ada sakitnya begitu. Nah, ini ada apa sebenarnya? Nah, kemudian Ustadz, gimana ya cara membedakannya gitu kan sakitnya gitu. Ustadz, gimana sih supaya anak kita terlindung dari gangguan jin? Kalau kita mungkin bisa sholat kan, kalau kita mungkin bisa baca Quran, baca dzikir maksurat, banyak ibadah bisa kita lakukan. Anak-anak gimana gitu? Apakah memang anak-anak tuh, kalau kata orang kan gitu, anak tuh masih suci, ya kan, dilindungi malaikat. Apakah betul seperti itu? Artinya ternyata anak-anak juga mengalami gangguan-gangguan juga. Nah ini salah satu motivasi kita. Jadi motivasi kita pada prinsipnya adalah materi malam ini kita ingin menjelaskan apa yang belum tahu, ya yang sudah tahu untuk kita mengingatkan. Itu aja sih poinnya, insya Allah. Manahan. Lanjut Manan. Terkendala sinyal. Iya, nggak apa-apa. Baik. Banyak sering muter-muter di mana. Baik, kita sambil aja. Oke, saya sambung aja. Kalau Bang Anan nggak bisa, nggak apa-apa, nggak masalah karena sinyal kan. Baik, Bang Anan, Kak Anan dan Kak Priska begitu. Gimana pandangan Kak Anan dan Kak Priska terkait tentang kondisi umat hari ini yang memang sangat takut sekali gitu dengan jin, kemudian takut sekali, terutama anak ya. Kalau anak sudah sakit itu panik minta ampun orang tua kan, sampai ada orang tua lebih baik saya aja lah pindahkannya sakit itu ke saya kalau bisa gitu kan, gitu sering itu. Nah ini gimana menurut Mbak Anan, Kak Anan, Kak Priska terkait tentang kondisi kecemasan orang tua terkait di saat anaknya sakit, gimana, silakan. Ini terkait dengan kecemasan atau apa? Takut. Umat sekarang takut atau gimana? Ya, dua-duanya. Oh, dua-duanya ya. Bagi aja nanti sama si Bebek. Oh. Ya, kalau saya mencoba menjawab yang mengapa ketakutan ada orang atau kebanyakan orang ketakutan terhadap hal-hal yang berbau dengan yang orang bilang kebanyakan itu hantu gitu ya. Kalau kita nyebutnya kan itu jin atau setan gitu. Saya sebenarnya waktu masih kecil dulu itu termasuk
yang ada takut-takutnya juga tuh. Nah, gitu. Masih kecil itu misalnya lewat tempat gelap takut gitu, masih SD gitu ya. Nah, kalau saya kembali ke diri saya, kenapa saya waktu itu takut gitu? Karena di masa kecil itu ada disuguhkan tayangan-tayangan apa namanya yang seram-seram seperti itu. Juga karena belum mengetahui belum dapat ceramah atau kajian. Jadi lihat film-film tuh dulu tuh waktu kecil itu masa SD ada film vampir ya. Kemudian SMP lagi Kuntilanak, pocong. dunia lain dunia apa tuh yang ada uji nyali itu ya. Uji nyali. Jadi terbayang wah ini bahaya juga ya gitu. Jadi kembali Iya. kepada diri saya waktu itu. Sehingga saya menilai alhamdulillah mendapatkan ilmu lah dari ceramah dari apa ya. Kenapa takut dengan seperti itu gitu. Nah, Oke, baik. Bana. Oke, ke Kak Priska, mungkin Kak Priska. Ya, mantap Bana. Jadi memang rasa takut kepada jin itu pada anak-anak ya memang muncul di saat anak-anak itu sering muncul Bana. Karena memang bang Nan ya, karena memang film-film gitu ya, film-film ditambah lagi kadang orang tua kan demi supaya anaknya nggak pergi ke sana ya dan gitu ya akhirnya takut anak yang gitu tuh. seperti itu. Oh, sana Oh, gitu ya. misalnya kan. Iya. Nah, kalau Kak Priska gimana? Kak Priska sebagai seorang ibu terkait tentang apa ya? Gimana sih perasaan seorang ibu? Kita ibu sih kalau ayah sayang juga sama anak pasti ya. Ibu lah yang sering dekat sama anak gitu kan. Eh, Gimana sih perasaan seorang ibu ketika lihat anaknya tuh sakit gitu? Gimana Kak Priska? Kalau dibilang kalau misalnya anak lagi sakit itu rasanya apa ya, sedih gitu ya Ustadz ya. Kalau lihat anak sakit kalau lihat anak sakit terus kita melihatnya tuh sedih, terus kalau bisa kita aja yang sakit gitu, saking nggak teganya lihat anak kita sakit gitu kan. Awalnya ya sih panik kalau misalnya anak sakit, tapi alhamdulillah si abinya anak-anak yang nenangin gitu. Gitu. Terus yang masalah takut tadi, nambahin sedikit ya Ustadz ya. Kalau dibilang dari insting manusia itu kan memang ada rasa takut ya, itu nalurinya manusia. Seperti Nabi Muhammad kan awal ketika Jibril datang menyampaikan wahyu kan takut tuh. Nah, tapi ketika Allah memberitahu jangan takut, itu tuh Jibril gitu ya kan. Nah, Nabi Muhammad nggak takut lagi. Terus ketika Musa tongkatnya berubah jadi ular gitu kan. Awalnya takut, setelah Allah kasih tahu kalau itu nggak apa-apa, saya nggak takut lagi gitu ya. Jadi instingnya manusia itu takut. Tapi jangan sampai takutan kita itu melebihi ketakutan kita kepada Allah. Jangan sampai kita tuh takutnya tuh berlebihan gitu, Ustaz gitu. Boleh takut tapi di awalnya setelah kita tahu ilmunya jangan takut lagi gitu. Jadi intinya rasa takut yang kebanyakan masyarakat sebagian masyarakat alami itu karena ketidaktahuan dan karena budaya. Iya, budaya. Budaya dari kecil tuh yaitu nonton. Terus ditakutin sama orang tua, biar anaknya diam, nangis misalnya kan, tuh awas ada itu nanti itu datang seperti itu. Nah, tapi ya itulah kerja kerasnya nanti dai-dai yang berkompeten di bidang ini untuk menjelaskan kepada umat bahwasanya yang seperti Ustaz Qadri bilang tadi bahwasanya akidah yang pertama ya, kemudian ibadah, akidah yang sudah benar tentunya, kemudian ibadah, kemudian akhlaknya nanti. Ya. Seperti itu. Baik, luar biasa. Jazakumullah khair. Mantap sekali tanggapan Kak Ana sama Kak Firka. Karena memang kondisi rasa takut itu sebenarnya bukan apa ya, sebenarnya sudah dimulai dari ketika kita masih anak-anak. Jadi kalau kita kembali kepada tema kita malam hari ini yaitu gangguan jin pada anak. Ya gangguan jin pada anak ini apa ya? Pertama basic kita harus kembali yakin bahwa sesungguhnya dunia gaib itu ada dan jin itu bukan untuk kita takuti tapi untuk kita imani keberadaannya. Kalau kita bahas ya Allah sampaikan surat Al-Jin ayat 6 wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzun birijalin minal jinni fazadum raqa kata Sahih Ibnu Katsir
bahwa rasa takut jin kepada manusia itu sebenarnya 100 kali lipat dibandingkan rasa takut kita kepada dia. Jadi sebenarnya dia lebih takut kepada kita. Tapi karena framing dari dulu sampai sekarang dia lebih menakutkan gitu. Terus kita takut. Sebenarnya kenapa sih kita takut sama kuntilanak yang dia jelek gitu kan? Apalagi pada kayak pocong. Pocong kan lucu, buka aja ikatan kepalanya terus dimut kayak cup-cupok kan. Apa lucunya? Apa takutnya gitu kan? Nah kemudian gangguan jin pada anak ini sebenarnya sudah dimulai ketika proses pembuatan ataupun proses kita meneruskan generasi penerus kita ini ketika kita berhubungan dengan pasangan kita. Makanya Rasulullah sampaikan kepada kita, ya kita baca doa Bismillahi Allahumma jinnul syaitana wa jinnul syaitana marzaqtana. Itu doanya. Nah, jadi ada satu jin yang disiapkan oleh iblis namanya Ummu Sibyan. Nah, Ummu Sibyan ini adalah jin yang memang akan mengganggu proses lahirnya keturunan dari anak Adam. Makanya Nabi sampaikan cuma 2 manusia yang tidak diganggu oleh Ummu Sibyan, yaitu Nabi Isa dan ibundanya Maryam. Selain nabi-nabi lain juga sama, Allah lindungi gitu kan. Nah maka kemudian itu diganggu gitu. Makanya banyak orang susah punya anak, dia pada cek ke dokter sudah dia normal begitu kan, tapi tak bisa juga punya anak. Gitu. Bisa jadi gangguan jin Ummu Sibyan itu. Ya, dia ketika sperma itu masuk dibunuhnya oleh dia. Ketika masuk kandungan itu dibuatnya sungsan, dibuatnya telita, pusar mau lahiran, bahkan dibunuhnya sampai keguguran. Nah sampai kemudian operasi sesar salah satu bentuk anarkisasi Ummu Sibyan terhadap anak di dalam kandungan itu sendiri. Ya, kalau medis ya solusinya memang cesar, nggak ada lagi yang lain. Memang medis solusinya seperti itu. Tapi secara ilmu ruqyah itu salah satu gangguan jin. Nah, apalagi ketika lahir anak tadi, ya kan tidak diazankan gitu kan. Makanya anak ini kan harus diazankan, kemudian dikomahkan begitu kan, sesuai dengan panduan fikih yang ada begitu kan. Sehingga Ummu Sibyan tadi ketika sudah lahir anak tadi, sehat ibu dan anaknya, diazankan, udah selesai tugas dia, nggak ada lagi. Nah, makanya kalau orang tua yang tidak paham dengan Islam, ya maka akan terjadi seperti itu begitu. Anak-anaknya tuh sudah diganggu Ummu Sibyan, kemudian tidak dilepaskan sampai ikatan terakhirnya itu, ya sampai besar dia gangguan jinnya terjadi gitu. Saya pernah meruqyah itu, kenapa kamu masuk? Nggak tahu Ustaz, kata dia. Sejak kapan? Nggak tahu juga kata. Nah, jadi kita di ruqyah itu sampai kita teliti salah satu penyebabnya itu jin itu sudah masuk dari kecil, dari kandungan itu. Nah, gitu. Apalagi kalau orang kalau di salah satu suku ya ada kalau mau lahiran itu dikasih selusuh itu pelancar lahiran, itu salah satu jimat begitu. Nah, kemudian pada lahir pun dikasih bawang putih begitu kan, dikasih dikasih gelang besi begitu kan, dikasih kalung benang ceno 3 warna sebagainya. Saya tanya, Bu, untuk apa itu, Bu? Untuk supaya nggak diganggu jin, Ustadz. Nampak jin itu? Enggak, Ustadz katanya. Kalau nampak bagus, Ibu kasih pistol aja, nah Ibu sama granat saya bilang kan. Nah, kalau nggak nampak, kenapa Ibu pakai? Emang takut jin itu dengan bawang putih itu, ya kan? Bagus Ibu kasih aja merica, cabai merah, kasih bumbu, kasih ayam, gulai aja nanti sekalian gitu kan. Ya, seperti itu. Jadi, ya ini sekarang. Nah, jadi gini, jin itu masuk begini. Awalnya sebenarnya dia nggak ganggu anak. Dia nggak ganggu anak. Tapi ketika kita pasangkan penangkal-penangkal begitu, jimat-jimat begitu, akhirnya apa? Wah, ini ada tempat bagi kita. Gitu. Karena filosofi jimat itu sendiri adalah, itu kan jimat untuk pelindung. Gitu. Kalau kita ingin dilindungi rumah kita dari kejahatan orang, sebagainya, kita butuh security. Security itu 3 harus kita siapkan. Pertama, gaji bulanan. Kemudian kedua adalah makan 3 kali atau sesuai dengan jam kerjanya. Kemudian 3 kan nggak mungkin di depan rumah kita panas-panasan hujan-hujan kan. Dia butuh pos. Nah jimat ini adalah pos bagi jin itu. Nah, awalnya anak tadi nggak ada gangguan jin bisa jadi, tapi karena dikasih dasun kalau kata orang ya, bawang putih atau gelang besi gitu ya, pokoknya besi-besi lah, atau benda-benda yang tajam misalnya pisau lipat, gunting lipat, pisau kuku itu dibawa kemana-mana gitu kan. Nah itu salah satu. Kemudian ini ada tempat kita, masuk dia akhirnya. Nah, jadi kalau biasanya orang yang sudah pakai penangkal tadi, itu orang itu biasanya dia keyakinannya kepada Allah kurang. Nah, biasanya sampai besar orang itu pesimis, mudah putus asa, kemudian orangnya enggak stabil emosinya. Nah, seperti itu gitu. Orang pakai jimat itu rata-rata begitu. Dan mudah curiga sama orang gitu kan. Takut berlebihan, panik berlebihan. Seperti itu gejala-gejala yang terjadi ketika orang pakai jimat, terutama ketika dari bayi begitu. Nah, itu dia. Jadi penyebab gangguan jin itu pertama kesalahannya terjadi pada saat orang tua tadi tidak mengawalinya dengan yang sunnah ketika proses yang untuk menciptakan generasi penerus tadi. Lupa baca doa gitu.
Nah, itu jangan sepele ya dengan doa. Nabi itu menempatkan doa itu karena ada maksud dan tujuan gitu. Ya kan? Kita aja mau maaf ya, putus, mohon maaf ya nanti. Kalau seandainya jika sudah melakukan ibadah itu sudah benar, misalnya dengan berdoa, apakah memungkinkan nanti akan diganggu seperti itu setelahnya? Oh, kalau kita sudah berdoa, konsepnya dua. Konsepnya dua. Pertama, ya kan, bisa jadi doa kita belum dikabulkan karena belum ada istighfar di situ, karena masih ada dosa belum dikabulkan, sehingga terjadi gangguan. Kemudian kalau kita sudah berdoa tapi diganggu juga, berarti itu ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terus seorang Rasul saja, seorang Nabi saja begitu luar biasa tuh doanya, perlindungan supaya tidak diganggu orang, diganggu terus kan? Apa doa yang lengkap? Siapa yang ya manusia paling dekat ya dengan Allah itu ya Rasulullah gitu. Tetap ujiannya paling banyak gitu. Nah, banyak di situ. Nah, terus masa apa kita ngeluh gitu, kita belum punya anak begitu. Nabi saja anaknya ya kan, punya anak kan. Nah, kemudian ada anaknya meninggal ya kan. Coba Nabi aja anaknya juga sudah meninggal. Itu mana Bang Adnan. Jadi penyebab gangguan jin itu pertama kesalahan dari orang tua yang ketika dia melakukan hubungan dengan pasangannya dia tidak baca doa itu. Kemudian yang kedua adalah dia orang tua sendiri memakaikan penangkal itu kepada anak, itu gangguan penyebab gangguan jin pada anak itu. Kemudian ditambah lagi seperti Bang Adnan sampaikan tadi, yaitu pemahaman pandangan yang merusak. Karena gini, jin itu masuk pertama karena kita nggak berzikir, nggak baca doa. Kemudian kedua apa ya dengan ibadah sebagainya. Kemudian kedua kita pakai jimat dia masuk. Kemudian ketiga tadi pada anak tadi dia masuk karena kita apa ya? Kita memberikan pandangan sehingga dia mengundang masuk. Jadi jin itu masuk karena pandangan ini, karena pandangan si anak sendiri. Kayak Banan bilang tadi itulah takut gitu kan. Ya takut gitu. Jadi seperti apa yang kita pahami, maka kalau anak itu nonton film horor, ya kan, dia akan menyebabkan dua keadaan ditakuti. Pertama bentuknya, kemudian skin ataupun cuplikannya gitu. Kalau anak sering nonton film hantu, mana hantu paling takutinya, jin itu kan berubah wujud seperti itu. Kemudian kedua, mana cuplikan tayangan yang ada sekian banyak film horor ditontonnya itu yang paling takutinya, misalkan di bawah tempat tidur. Maka kalau dia tidur, dia takut bawah tempat tidur. Atau hantu gelap, pas gelap dia takut gitu. Nah, ya kan? Atau hantu kamar mandi, pas dia lagi beribadah buang hajat, ya terasa ada tangan keluar dari bawahnya. Ini yang muncul. Jadi anak-anak tadi harus dihindarkan dari film-film hantu. Kalau saya bilang wajib hukumnya. Wajib dihindarkan. Tidak ada guna. Karena merusak akidah. Haram hukumnya. Kalau saya pribadi seperti itu. Karena tidak ada gunanya. Nah, itu tadi. Itu penyebabnya. Ada 3 penyebabnya. Pertama, kesalahan orang tua sendiri. Kemudian kedua, ya karena tidak baca doa ketika proses ibadah dengan pasangannya. Kemudian kedua, karena orang tua sendiri memakaikan jimat. Atau yang ketiga, karena memang pandangan, pemahaman anak yang memang sudah di awal takut-takuti. Kayak tadi Bang Anan kan, ya ada hantu. Ya anak takut sama hantu gitu kan. Harusnya hantu tuh yang dibilang, oh ya ada manusia, takut sama anak manusia kan. Silakan, Masya Allah, Bang Nan dah join lagi. Bang Nan, tafadhol. Kena badai. Oke. Apa-apa. Luar biasa perjuangan beliau dari Bogor. Ya, tadi ada beberapa pertanyaan tadi. Kalau tidak apa-apa nanti kita sambung aja. Ini kalau di Instagram ini di apa ya? Kita harus scroll lagi ke atas ya, Masya Allah. Boleh yang nanya diulang-ulang aja, nanyanya nggak apa-apa. Tadi ada Bang Aul nanya, beliau tanya, Ustadz, Masya Allah. Bentar. Kalau anak-anak dibawa ke sungai, aman nggak Ustadz? Insya Allah aman. Kemana aja anak dibawa aman. Mau bawa ke apa? Jangan takut bawa anak ke hutan. Jangan takut bawa anak ke kuburan. Ya, jangan takut. Kalau kita takut, rasa takut itu sebagai pintu masuknya jin itu kepada anak. Termasuk orang tua tadi. Gitu. Ini ada pertanyaan. Apa antisipasi agar anak kita tidak diganggu jin pada malam hari mau tidur? Nah, soalnya anak saya 5 bulan selalu terbangun antara jam 2 maupun jam 3 dini hari, lalu mengoceh sendiri dan akhirnya menangis gitu. Oke, pertama ya tetap kondisi 3 hal ini harus kita selesaikan dulu Bang Aul ya dan Bapak Ibu sekalian. Pertama kita cek gangguan medisnya begitu. Kenapa dia menangis gitu? Bisa jadi dia masuk angin. Bisa jadi dia ada apa giginya tumbuh misalkan.
Atau kalau dia ya itu artinya bisa jadi dia nggak nyaman dengan kondisi suhu udara di ruangan, itu secara medisnya dulu gitu. Itu juga tuh harus kita cek dulu secara medisnya gitu. Kemudian kedua, kita cek secara psikologis gitu. Anak-anak itu tidak semua anak yang bisa tidur dengan kondisi kamar yang gelap gitu, atau dengan lampu tidur, karena anak tuh harus hidup lampu terang baru dia tidur gitu. Jadi pahami juga kondisi psikologis anak. Kemudian ketiga, kalau dia gangguan jin, ya kan antisipasinya gimana ya? Kita bacakan doa untuk si anak tadi. Bacakan doa amak surat saja, insya Allah aman itu, insya Allah. Nah, kalau sekiranya kita nggak paham juga, ya boleh hubungi Ruqyah, insya Allah. Memang salah satu gangguan jin pada anak itu adalah ya dia sering rewel, sering nangis, kemudian sering ngambek dan berubah tingkah lakunya begitu. Karena anak tuh begitu gangguannya. Jadi berubah tingkah laku, misalkan dia pendiam tiba-tiba beribut, atau dia tiba-tiba beribut tiba-tiba orang aktif tiba-tiba jadi kalem, pendiam, menyendiri begitu. Salah satu gangguan jin pada anak begitu. Nah, kemudian juga apalagi sering nampak-nampak nunjuk-nunjuk gitu. Bisa jadi itu bukan jin, tapi memang anak itu kan dia punya dunia hayalan. Anak ini dia belum bisa dia bedain mana manusia sama jin, itu belum bisa dibedain. Nah, ada anak tuh yang takut sama bentuk jin, ada anak yang takut dengan bentuk manusia gitu. Sama saya aja, ya kan, apa kabar? Dan lucu-lucunya wajah saya imun kan. Tak nangis anak tuh kan. Ya, padahal awak imun. Ya kan, pernah nggak Kak Friska sama Pak Anan pernah nggak ada ketemu anak itu dia tidak, pokoknya siapa saja nak mau dia gendong, itu sama ibu bapaknya. Ada anak tuh kalau orang-orang meninggalkan dia demam, ya kan? Ada anak tuh dia nggak mau ditinggal begitu. Nah, jadi ini kondisi anak seperti itu. Mungkin karena jarang dibawa keluar mungkin Ustadz, jadi dia taunya umi abinya aja gitu Ustadz. Jadi Iya, kalau menurut saya, iya kan? Iya, bisa jadi salah satu penyebabnya itu. Bisa jadi juga memang Allah ada ciptakan anak seperti itu. Ada memang Allah ciptakan, iya, memang Allah ciptakan kita nih suka sedih, suka peibah hati ada. Ada memang kita nih Allah ciptakan suka pemarah, emosional gitu. Jadi Allah ciptakan kita berbeda-beda nih supaya kita kembali ke fitrah, kita tengah-tengah gitu. Kalau kita orangnya temperamental, ya kita tengah-tengah. Kalau kita orangnya peraju, tengah-tengah. Ya kan, kalau kita orangnya ya begitu gitu. Kalau kita orangnya kalem, ya tengah-tengah. Ada saatnya kita kalem, ada saatnya kita harus bergaul sama orang. Kalau kita orang terlalu terlalu heboh gitu, ada saatnya kita harus serius gitu. Jadi kita harus kembalikan pada posisi tengah-tengah tadi Allah ciptakan. Kalau kita hidupnya miskin gitu kan, ya kita tengah-tengah. Kalau kita hidupnya kaya gitu kan, kalau kita tengah-tengah gitu. Ya, tengah-tengah semua gitu. Supaya kita hidup ini bisa belajar. Nah, itu kondisinya. Jadi gangguan jin pada anak tuh banyak gitu. Nah, kalau Bang Anan sama Kak Friska sendiri pernah nggak Ananda kita sendiri mengalami gangguan jin atau apa gitu, atau pernah ngalamin sakit nggak tapi bawa ke dokter bingung gitu, atau kalau nggak Bang Anan atau Kak Friska, orang lain atau tetangga atau keluarga pernah nggak mengalami hal seperti itu, atau seperti apa gitu kondisi anak? Kalau untuk anak kami itu ya, itu di usia dia 2-3 tahun, masih bulanan ya, Iya, di bawah 1 tahun itu 3 bulan. kalau malam itu yang seperti tadi itu ya, yang penanya tadi ya. Tapi alhamdulillah kalau malam dia nangis gitu ya, dia nggak mau sama uminya gitu, nah itu Sama-sama. nangis gitu ya. Alhamdulillah karena saya dapat sedikit lah ilmu dari Ustaz Kodri, dari Ustaz Ruqyah, coba saya ini mandiri. Saya bacakan Al-Fatihah, Al-Baqarah, 3 kul, saya embuskan ke anak. Alhamdulillahnya diam seperti itu ada kadang malam-malam. Dan begini Ustaz Kodri juga kadang kalau lagi di luar maghrib gitu ya, pulangnya maghrib, tiba di rumah, ini ya, malam itu tidurnya itu ini agak rewel seperti itu. Jadi alhamdulillah di Ruqyah dibacakan yang seperti saya bilang tadi itu, alhamdulillah tenang seperti itu. Itu kalau untuk ininya. Tapi alhamdulillah kalau untuk yang lihat-lihat gitu anak kami enggak ini, misalnya nunjuk seperti Sekodri bilang gitu ya. Nah, dan pasien ini kita gimana?
Gimana terlanjut aja? Tetangga saya nih, tetangga. Bukan di tetangga rumah sini, ada tetangga di rumah ibu ya. Itu orang bilang ya itu kayak anak IndiHome ya. Indigo. Indigo. Jadi katanya bisa melihat katanya seperti Tetangga, itu. Ustaz. Tetangga. Jadi bisa setiap ngeliat. waktu Dia dia takut bilang, sekolah. dia sekolah tuh dia takut sekolah karena ternyata di belakang gurunya ada ini katanya gitu. Seperti itu. Oke, baik, kita kunci dulu ya. Ini salah satu memang yang menarik ya, karena ada sampai orang tua tuh, wah anak saya punya indera keenam gitu kan. Ya, Kalau dalam yang sekarang tadi kan, sakit itu Ustaz, uh, kalau sakitnya sih anak pernah jatuh gitu ya. Jatuh, Iya. Pernah dioperasi. jatuh, sampai dioperasi pernah. Tapi ya mungkin itu medis lah ya, medis kalau kami menilai medis. Kalau untuk sakit-sakit yang nggak sembuh ya Nggak ada. alhamdulillah nggak ada. ya alhamdulillah. Baik, kita coba singgung indigo tadi ya. Jadi indigo itu ada dua ya, kondisinya. Pertama itu memang gangguan psikologis kejiwaan yang memang psikolog lebih paham terkait itu. Gitu. Jadi memang ada anak-anak yang memang dia punya dunia sendiri gitu. Jadi kalau sudah masuk psikologis, dia lihat-lihat ini, lihat itu. Nah, itu pertama, itu yang dilihatnya itu dia kita memang tidak ada, cuman dia tercipta sendiri gitu. Dan dia bukan jin, kalau memang itu gangguan psikologis gitu. Nah, untuk membuktikannya ya di ruqyah. Kalau dia di ruqyah, sekali ruqyah, 2 kali ruqyah, 3 kali ruqyah aman. Dengan ruqyah 1, 2, 3 juga aman insya Allah. Berarti itu bukan gangguan jin dia melihat itu, tapi memang indigo yang kemudian memang murni secara psikologis gitu. Jadi harus diterapi, itu berbahaya. Dan ada kesalahan orang indigo itu ya kalau dia memang punya dunia sendiri seperti itu, dia untuk dia saja harusnya, dia nggak boleh. Dia nggak boleh nakut-nakutin orang. Nah, ini indigo ini juga harus kita selesaikan dulu nih gitu kan. Karena Allah bilang dalam surah Al-A'raf 27, innahu yarakum wa qabilu min haitsu la tarawun. Intinya kata Allah, jin dapat melihat manusia, tapi manusia tak dapat melihat jin. Jadi ada 4 penyebab manusia bisa dapat melihat jin. Pertama, bohong. Seperti orang tua tadi lah, antu. Dia nggak nampak, dia nggak indigo tuh doh, dia bohong. Nah, itu yang kedua. Nah, yang kedua adalah dia ada gangguan kejiwaan atau terlalu lelah ya. Misalnya kendaraan melihat ada yang melintas gitu kan. Nah, itu bisa jadi karena faktor kelelahan atau karena terlalu haus ya kan, di padang pasir nampak fatamorgana ya kan, itu gejala medis psikologis gitu kan. Atau memang dia rasa takutnya berlebihan gitu karena sering nonton yang hantu-hantu horor, takut-takuti akhirnya tertekan, padahal kalau dia lihat di tempat gelap gitu kan ya terlihat oleh dia bayang-bayangan itu padahal nggak ada gitu. Nah, seperti itu. Atau yang ketiga, dalam dirinya ada jin. Jadi indigo ini salah satu, kalau ini diruqyah aja. Bisa aja kalau diruqyah ada kesurupan, berarti ya karena jin ada dalam tubuhnya sehingga dia bisa melihat jin itu. Dan keempat, kalau manusia bisa melihat jin, kata ulama, jin itu belakang diri kepada manusia. Nah, begitu. Nah, itu kondisinya. Jadi jadi jangan bangga ketika anak memang dia bisa melihat seperti itu. Harusnya kita khawatir gitu. Ustaz, kan bagus Ustaz ada yang melindunginya. Oh, syirik itu berteman dengan jin. Nah, jadi saya pernah waktu itu meruqyah ya. Saya ruqyah orang lain gitu kan, anak lain yang kesurupan, anak lain, anak di sebelahnya. Ya kan? Data ada kesurupan, jinnya ngomong, saya sudah menemani dia dari dia SD gitu. Tapi dia nggak mau berteman dengan saya pengen teman dengan dia gitu. Jadi gini ya, ada memang jin itu, jin anak-anak yang dia senang berteman dengan anak-anak manusia. Kemudian juga ada dari kalangan dewasa jin itu dia senang dengan anak manusia, sama kayak kita gitu. Kita kalau nengok anak orang tuh ya lucu ya, imut, kita goda-godain gitu kan. Kayak saya kan, salah satu kebiasaan saya kalau saya naik motor gitu kan, naik kendaraan, naik motor, ada anak bayi digendong oleh ibunya di belakang gitu. Anak bayi kan naik belakang tuh, dia goda-godain gitu kan. Ada yang dia balas senyuman, ada yang dia takut gitu kan. Jadi memang ada, jadi ada memang jin itu yang dia memang suka dengan anak-anak tuh. Gitu. Jadi ada jin tuh memang bahkan pengen memiliki anak itu ada. Nah, sama seperti manusia gitu kan. Nampak dia nak punya anak misalkan, tapi dia melakukan hal yang haram untuk dicurinya anak orang. Ada seperti itu. Dia mirip-mirip lah gitu. Jadi ada yang orang tua jin yang suka dengan anak-anak ada gitu. Nah, makanya itu gimana nih, ada saya kemarin baru meruqyah ya, ada dua kali saya ruqyah waktu itu, waktu dia masih kecil, sekarang udah tambah 2 tahun 3 tahun yang lalu, dia datang lagi kemarin baru datang. Anaknya nampak lagi, karena pindah rumah dia nampak lagi jin, tapi beda gitu kan. Ya memang ada jin itu yang dia suka dengan tipe-tipe anak-anak manusia tertentu gitu. Nah, sama seperti
ya belum dapat jodoh gitu. Ada memang jin itu jatuh cinta pada manusia ada, dan dia pengen jadi pasangan hidupnya. Kok bisa Ustadz? Ya manusia ada laki-laki, dia suka laki-laki, kan ada kan? Jadi cinta terlarang begitu kan. Nah, jadi kondisi seperti itu. Jadi ada memang jin itu suka dengan manusia. Kemudian apa yang akan terjadi begitu? Nah, salah satu gangguan jin itu apa? Pada anak. Salah satu gangguan jin pada anak apa ya? Yaitu ketika dia sering melawan sama orang tua. Itu salah satu gangguan jin pada anak. Atau ada orang tua yang dia tuh kalau lihat anaknya tuh marah aja kerjanya. Kesel lihat anaknya. Ya kalau seperti itu ada dua kemungkinan. Pertama, orang tuanya ada gangguan jin. Yang kedua, memang anak itu gangguan jin gitu. Sehingga orang tuanya itu dibuat kesel sama dia. Karena gini, saya punya pasien yang dia punya anak gitu. Tapi si ibu ini dia sering nampak jin anak-anak. Kalau bangun tidur tuh kan, sebelum bangun tuh dia lihat kan dia baring tuh di kakinya tuh ada jin anak-anak tuh berdiri. Nah, sampai si jin anak-anak tadi dibuatnya ibu ini benci pada anaknya sendiri gitu. Kalau marah tuh ngeri pukulannya gitu. Habis itu dia nyesal gitu. Ya karena kenapa? Karena ada jin anak-anak tuh yang dia pengen punya ibu manusia gitu. Dan dia tak mau cinta kasih sayang ibu tadi kepada, walaupun itu benar anak kandung kan, dia nggak mau, dia pengen sayang sama dia aja. Makanya kemudian dibuatnya si anak tadi ya berantem sama ibunya. Ini ada pertanyaan dari Bu Wi. Dari mana asal indigo itu, Pak? Jika setelah dirukyah memang murni anak tersebut indigo, apakah dari genetik atau apa? Ya, apa ya? Kalau saya nggak paham genetik itu, Bu Wi, maaf ya Bu Wi. Tapi lebih tepatnya begini gitu. Karena memang ada Allah itu ciptakan manusia itu memang seperti itu. Bu. Jadi genetik itu saya nggak ngerti. Sama seperti ini misalnya. Memang Allah ciptakan manusia itu ada yang dia, maaf ya, yang dia tidak memiliki apa-apa, kurang lengkap fisiknya begitu. Nah, itu secara fisik Bu Wiwi ya. Manusia itu kan terdiri dari 3 hal ya. Allah tuh kasih kita 3. Ada fisik, jasad ya. Jasadiah, kemudian fikriyah, kemudian rohiyah. Allah kasih kita jasad. Ada gangguan jasad ketika kita lahir yang memang permanen kita nggak bisa diobati secara medis, walaupun itu gangguan medis Bu Wiwi. Nggak bisa diobatin. Kemudian kedua apa? Gangguan fikriyah. Fikriyah ini secara itu akal, jiwa gitu. Pikiran dan jiwa. Salah satunya indigo tadi gitu. Atau maaf ya, kalau orang bilang hyperaktif atau apa namanya tuh, dia punya pokoknya nggak mau lah dia saya segan saya nyebut nanti tersinggung pula orang kan. Ya secara psikologis ada mentalnya turun, ada yang terlalu naik, ada turun gitu Bu Wiwi. Nah kemudian ketiga yaitu Allah kasih kita roh gitu. Roh ini. Jadi ada orang yang memang secara ruhnya tuh dia kacau begitu kan. Dia punya penyakit hati, terus kan dia punya apa namanya? Dia punya sifatnya buruk, terus ada seperti itu gitu. Nggak mau dirubah-rubah begitu. Jadi memang itu gini Bu Wi, ada memang murni manusiawinya kita yang mengalami itu tuh memang manusiawi. Manusia itu cuma 2, medis psikologis. Kalau ada gangguan pada anak itu cek aja secara medis, cek secara psikologis. Kalau memang normal kedua-duanya, misalnya gini anak-anak suka mencuri gitu. Kenapa dia suka mencuri? Bisa jadi karena dia sering main apa game online. Dia main PlayStation, ada duit dicurinya, atau dia pakai narkoba. Makanya salah satu kan penyebab orang jambret itu kan dia pakai narkoba gitu kan. Itu makanya terpaksa dia jambret. Itu bisa jadi ada faktor itu. Tapi dengan dia melakukan perbuatan seperti itu akhirnya jin masuk begitu. Jadi anak-anak tuh jangan ditekan sehingga dia dendam pada orang tua. Akhirnya apa? Masuk jin. Seperti kisah Nabi Adam lah dengan Qabil. Qabil ini kan anak dia dengan Habil gitu. Dan Qabil ini ya dia merasa bahwa Nabi Adam terlalu sayang sama Habil begitu. Akhirnya iblis masuk menggoda dia sehingga apa? Udahlah Qabil ya, Nabi Adam lebih sayang sama Habil, sama kamu enggak begitu kan. Akhirnya saking luar biasa sakit hatinya kemudian dibunuhnya adiknya sendiri gitu. Maka salah satu gangguan jin itu apa? Pertama ya tadi ya ditambah lagi ya dia benci sama orang tua. Kemudian apa lagi? Benci sama saudaranya sendiri begitu. Jadi kalau lihat anak, kalau kita punya anak 2 atau lebih, kalau dia berkelahi itu kita lerai cepat gitu. Itu biasa anak-anak. Jangan jadi nanti kalau biasa di kebiasaan sampai besar gitu. Anak saya kalau lagi bertengkar tuh saya duduin tuh. Saya bilang, ini abang kamu, hormati. Bang ini adik kamu lindungi, kamu sayangi. Kasih tahu sama dia. Tapi kalau dia masih bayi ya gimana lagi itu biar aja lah gitu kan. Penting kita pisahin lah gitu. Tapi kalau dia sudah umur 5 tahun, nah, itu kita tahu apa-apa, 4 tahun, 3 tahun pun si Hamzah pun saya ada kasih tahu gitu. Walaupun nanti terulang lagi, nggak apa-apa, kita tugas orang tua kita harus khawatir kondisi anak seperti itu. Nah,
Terus bagaimana cara kita untuk agar kita terhindar anak kita dari gangguan jin? Pertama, jangan pernah pakaikan jimat kepada anak-anak. Kemudian apa? Jangan takut-takuti anak-anak dengan hal apapun yang menakutkan. Kemudian jangan fasilitasi dia nonton film horor, apalagi games-games itu ya. Jadi saya punya pasien anak-anak itu, dia itu karena sering main game horor, sehingga dia nggak mau sekolah, dia takut. Ke kamar mandi dia juga takut, dia pakai pampers, padahal sudah 6 tahun umurnya, kelas 1 lah SD. Nggak mau dia. Itu matanya sini karena apa, gelap hitam gitu ya. Terus dia kalau wifi mati di rumah itu marah, ngamuk. Saya datang, dia nengok saya tuh kayak gini. Saya rukyah aja sepegang mata, dia nangis. Saya bilang sama orang tua, salah satu gangguan jin nanti ketika dirukyah itu kan mengiba-iba ke orang tuanya, sampai orang tuanya kan bilang, udah Ustaz, kalau kayak gini dirukyah nggak usah rukyah anak saya. Itu gangguan jin juga tuh. Dia akan membuat hatinya luluh si orang tua nggak jadi. Saya rukyah tuh saya nggak peduli, saya udah bilang ke mak bapaknya, saya backup kan. Saya rukyah, saya cabut matanya, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian saya doain lagi dengan rukyah. Alhamdulillah besoknya dia rukyahnya dari siang tuh pasien itu, hari Jumat malam Sabtu saya rukyah, Senin dah sekolah lagi alhamdulillah. Dan nggak pakai pampers lagi. Gitu. Nah itu kejadian. Jadi tambahnya apa lagi sebagai Allah lindungi anak kita dari gangguan jin, yaitu ya isi dia dengan ibadah, isi hidupnya dengan akidah, isi juga hidupnya dengan Quran, dengan akhlak yang baik tadi. Dan terutama apa? Sering bacakan doa. Jadi Nabi ini sering membacakan doa kepada Hasan Husain. Apa doanya? A'udzubika kalimatil tammati min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainil lammah. Nabi berdoa untuk Hasan Husain supaya cucunya ini, anak ini dilindungi Allah dari gangguan jin. Salah satunya gangguan apa? Kuli syaitani wa min kulli ainil lammah, ya, salah satu pandangan kedengkian atau bahasanya ain ya. Karena ain ini salah satu memasukkan jin itu dari pandangan gitu. Ya kalau orang memang pengen niat untuk mengganggu itu dari pandangan pun bisa, apa saja bisa begitu. Nah, itu masalah khilaf gitu, insyaallah. Itu mungkin Mbak Anan. Alhamdulillah udah azan, Masya Allah. Ini sangat menarik sekali. Terima kasih sudah yang banyak bertanya. Mohon maaf kalau ada pertanyaan belum terscroll nih, belum kelihatan, Masya Allah. Oke, Mbak Nan ada closing statement? Kak Priska, silakan. Apa ya? Kalau menurut Priska, kalau menurut saya Ustadz, anak itu kan memang rentan diganggu jin. Sebagai orang tua, kitalah yang harus... Tidak, maaf Kak Priska, tunggu dulu. Ustaz luruskan dulu sebentar ya. Tidak aja anak. Oh, orang tua. Semua manusia gitu. Jadi mau anak mau apa, semuanya gitu. Jadi anak tadi itu ya dia tidak hanya anak, jadi semuanya gitu. Jadi kalau mindset kita masih apa tentang anak ini, nanti dia akan masuk melalui orang tua tadi gitu. Jadi intinya sekarang coba kita rubah mindset kita tentang itu, wah ya anak-anak tuh sangat dilindungi Allah karena dia fitrah begitu. Nah, ya harusnya lebih banyak peluang masuk jin itu kita gitu. Karena selama saya merukyah, alhamdulillah dari tahun 2004 saya merukyah. Anak-anak tuh kalau di rukyah tuh nggak pernah dia kesurupan gitu, kesurupan wah gitu nggak pernah. Seperti harimau nggak ada, seperti manusia dewasa nggak. Dia nangis saja, nangis dah gitu aja. Alhamdulillah Allah lindungi dia, Masya Allah kan. Tapi orang dewasa kayak harimau, kayak ular, kayak anjing, kayak sapi, kayak kerbau tuh macam-macam, kayak ular. Baik, Afriska, tafadhol lanjut, silakan. Sorry. Ya Ustadz, sebagai orang tua kita memang harus selalu mendoakan anak kita, karena kan ada 3 doa yang tidak akan pernah yang akan selalu dikabulkan Allah, yaitu doa orang tua, orang berpuasa, sama musafir ya Ustadz ya, musafir. Nah, jadi kita yakin aja terzolimi juga. Terzolimi. Jadi yakin saja doa orang tua itu akan dikabulkan Allah. Jadi sering-sering aja mendoakan anak kita, sering-sering saja merukyah anak kita dengan ayat-ayat kursi, ayat Baqarah gitu Ustaz. Iya. Insyaallah kita selalu doanya orang kadang kita anak sering doain kita, tapi kita orang tua jarang doain anak. Allahumma fili zunubi, anak doain kita. Tapi kita jarang Rabbana hablana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu salah satu doa perlindungan untuk anak. Untuk suami istri juga. Keren Kak Friska, syukran. Ya sudah diwakili sama dari Kak Anan. Oke, baik. Closing dari Masya Allah, masih ada bertanya nih. Next time aja, Bang. Iya, jadi memang nggak cukup waktu kita, tapi barakallah. Insya Allah nanti di DM bisa, Insya Allah. Baik,
closing statement dari saya, pertama, jin itu untuk diimani, bukan untuk ditakuti. Yang kemudian kedua, ya, ubah paradigma kita, ya, bahwa jin itu lebih takut kepada kita ketimbang kita takut sama dia. Dia lebih takut pada kita nih. Gitu. Jadi jangan timbulkan setakut pada anak, ya kan? Jangan pernah takut-takuti anak gitu. Nah, ini akan menyebabkan si anak tadi muncul rasa takut sehingga memang masuk jin. Kemudian hindari anak dari kesyirikan, salah satunya jimat. Dan ditambah lagi apa? Kalau kita yang pasangan baru nikah atau sudah nikah mau lanjutkan keturunan, ingat hafal doa itu. Kalau tidak ya di-read aja, dibaca nggak apa-apa juga. Kemudian terakhir adalah ya kalau sudah ada gejala-gejala pada anak yang memang kita lihat kondisinya sakit sebagainya, sebaiknya jangan dibawa ke medis dulu. Sebenarnya rukyah pribadi dulu. Nah, saya pernah anak saya itu demam, saya rukyah, saya baca Quran, saya cabut Bismillahirrahmanirrahim Akbar, kemudian langsung turun demamnya. Nah, ini nggak perlu saya bawa ke dokter. Tapi kalau kita turun juga baru kita ke medis. Nanti kasihan kalau bawa ke medis dulu, nanti malah medis jadi bingung begitu. Jadi cek rukyah dulu baru ke medis. Nah, itu. Jadi pokoknya kalau anak sudah sakit langsung selesaikan. Kasihan anak tuh karena anak tuh tidak bisa mengungkapkan rasa sakitnya. Nah, itu mungkin. Itu sedikit dari kita. Kalau ada yang kurang, ada yang belum tersampaikan, mohon maaf. Apabila ada yang masih ingin ditanyakan, masih banyak bimbang ragu, DM saja ke saya, insya Allah akan saya balas, saya layani gitu. Bagi yang belum terbalas, bagi yang belum terjawab pertanyaannya, mohon maaf, mudah-mudahan di kesempatan berikut insya Allah kita bisa ketemu. Insya Allah, alhamdulillah sudah azan. Kita tutup dengan doa hamdalah, alhamdulillahalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair, Kak Friska, Kak Anan. Semoga ilmunya, pengalamannya barokah ya, keluarganya bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, sejahtera. Allah lindungi dalam perlindungan yang sempurna, Allah sehat selalu dan Allah berikan kemudahan dan berkahnya. Baik, terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.